Halo, jumpa lagi dengan saya, Mahdar, di channel Mahdar Selangkong. Kali ini saya akan membahas present perfect tense. Sebelum pembahasan lebih lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel ini, tonton videonya sampai tuntas biar kalian paham secara tuntas. Oke, yuk kita langsung membahas kegunaan dari present perfect tense. Pertama, menyatakan kegiatan yang sudah atau belum dilakukan. Contohnya, I have explained this lesson. Saya sudah menjelaskan pelajaran ini. I have not explained this lesson. Saya belum menjelaskan pelajaran ini. Kedua, menyatakan kegiatan yang dilakukan berulang. Contohnya, you have watched that film twice. Kamu sudah menonton film itu 2 kali. Ketiga, menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Contohnya, you have spoken English since 2019. Kamu sudah berbicara bahasa Inggris sejak tahun 2019. Itulah kegunaan dari present perfect tense. Baik, langsung kita membahas rumus present perfect tense. Rumusnya terbagi menjadi 2, verbal dan nominal. Kalau verbal melibatkan verb, sedangkan nominal tidak melibatkan verb. Fokus ke verbal dulu. Rumus verbal dari present perfect, kalimat positif atau pernyataan, subject, plus have atau has, plus verb 3, plus minus object. Rumus negatif, subject, plus have atau has, plus not, plus verb 3, plus minus object. Rumus interrogatif atau pertanyaan, have atau has plus subject plus verb 3 plus minus object. Rumusnya sudah disampaikan, sekarang langsung masuk ke contoh kalimat. Kalimat positif, she has waited him for 2 hours. Dia perempuan telah menunggu dia laki-laki selama 2 jam. Kalimat negatif atau penyangkalan, she has not waited him for 2 hours. Kalimat interrogatif atau pertanyaan, has she waited him for 2 hours? Contoh yang kedua, subjek yang berbeda. Kalimat positif, we have understood English. Kita sudah mengerti bahasa Inggris. Kalimat negatif, we have not understood English. Kalimat interrogatif, have we understood English? Contoh ketiga dengan subjek yang berbeda. Kalimat positif, you have written a book since 2019. Kamu telah menulis sebuah buku sejak tahun 2019. Kalimat negatif, you have not written a book since 2019. Kalimat interrogatif, have you written a book since 2019? Oke, itulah beberapa contoh kalimat verbal. Dalam kalimat verbal ada penggunaan have dan has. Have digunakan apabila subjeknya I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. Sedangkan has digunakan apabila subjeknya she, he, it. She has, he has, it has. Dalam kalimat negatif, have not bisa disingkat menjadi haven't. Has not bisa disingkat menjadi hasn't. Itulah penggunaan dari have dan has. Oke? Karena dalam present perfect menggunakan verb 3, saya akan memberikan contoh beberapa kata kerja mulai dari regular verb atau kata kerja yang beraturan sampai irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa dikatakan regular? Karena bentuk kata kerja verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya tidak mengalami perubahan bentuk, hanya penambahan ed atau d saja. Perhatikan kata kerja yang diberi warna. Itulah verb 3. Oke? Fokus. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Describe, described, described. Half, half, half. Explain, explained,
explained, maintain, maintained, maintained, finish, finished, finished. Sekarang masuk ke irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3-nya berbeda. Contohnya, have, had, had. Do, did, done. Understand, understood, understood. Tell, told, told. Speak, spoke, spoken. See, saw, since. Itulah beberapa contoh kata kerja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak bentuk kata kerja baik dari regular dan irregular. Tapi tidak mungkin saya akan menjelaskan semuanya di sini. Waktunya gak cukup, durasi men. Oke? Rumus, kalimat, serta kata kerja dalam verbal sudah dibahas. Sekarang masuk ke rumus nominal. Perhatikan rumus positif atau pernyataan. Subject plus have atau has plus been plus ana, adjektif non-adverb. Rumus negatif, subject plus have atau has plus not plus been plus ana, adjektif non-adverb. Rumus interrogatif, have atau has plus subject plus been plus ana, adjektif non-adverb. Itulah rumusnya. Sekarang masuk ke contoh kalimatnya. Perhatikan kalimat positif. She has been a teacher. Dia sudah menjadi seorang guru. Kalimat negatif. She has not been a teacher. Kalimat interrogatif. Has she been a teacher? Itulah contoh kalimat yang menggunakan noun. A teacher. Contoh yang berbeda, subjek berbeda, dan penggunaan dari adjektif. Contohnya, kalimat positif, you have been sleepy. Kamu sudah ngantuk. Kalimat negatif, you have not been sleepy. Kalimat interrogatif, have you been sleepy? Itulah contoh penggunaan adjektif. Contoh yang lain, subjek yang berbeda, dan penggunaan dari adverb. Kalimat positif, she has been there. Dia perempuan telah berada di sana. Kalimat negatif, she has not been there. Kalimat interrogatif, has she been there? Saya akan menunjukkan beberapa kata keterangan dalam present perfect tense. Di antaranya, ever, never, yet, already, since, dan for. Perhatikan perbedaan for dan since. For menyatakan durasi, lamanya kegiatan tersebut. Kalau since menekankan pada kapan dimulainya kegiatan tersebut. Contohnya, she has been here for 1 hour. Dia perempuan berada di sini selama 1 jam. Durasi yang diperhatikan, sedangkan since menekankan pada kapan dimulainya. Contohnya, she has been here since 1 o'clock. Dia perempuan berada di sini sejak jam 1. Itulah perbedaannya. Present perfect sebenarnya tidak begitu penting pada kata keterangan waktu. Karena present perfect itu sendiri menyatakan kegiatan yang sudah atau belum dilakukan dan beberapa kegunaan yang telah saya sebutkan tadi. Oke, itulah penjelasan present perfect. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. See you, thank you, matur sekelangkong.